Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan. Ya, hari ini cukup penuh. Selamat datang dari Persekutuan Doa Surabaya dan juga Pak Lukas. Sekali lagi layanan di tempat kami, terima kasih. Kita akan siapkan hati kita pagi hari ini untuk ibadah. Mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita hampiri tahtanya yang kudus, kita mau tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Engkau Allah yang kami puja dan kami sembah. Pagi hari ini kami datang dengan hati yang bersyukur. Kami bawa sebagai korban yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Berkati kami, Tuhan hadir dalam hidup kami. Tuhan yang melawat, menjamah kami Tuhan. Biarlah ibadah pagi hari ini hanya Tuhan yang disenangkan. Biarlah pagi hari ini segala puji-pujian itu berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Berkati ruangan ini Tuhan. Berkati semua kami yang melayani Engkau Tuhan. Biarlah hikmat, marifat, pengurapan Tuhan itu melingkupi semua kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berkati kami yang datang dengan berbagai pergumulan hidup. Biarlah melalui ibadah pagi hari ini kami mendapatkan jawaban yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan dan selamat beribadah. Selamat datang dan selamat beribadah di GKPB MDC Kota Batu. Anda bukan orang asing di tempat ini, melainkan saudara seiman dalam kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Kita di sini sama-sama untuk memuji nama Tuhan, amin. Kita yakin Tuhan hadir di tempat ini. Jadi ketika kita saat pujian, saya mengundang Bapak Ibu Saudara, tetapi Bapak Ibu Saudara kemungkinan tidak kuat untuk berdiri lama atau tidak kuat untuk berdiri, nggak apa-apa, duduk aja Bapak Ibu Saudara. Karena kita di sini datang satu tujuan, yaitu untuk mencari Tuhan, amin. Apapun posisi kita, mau duduk, mau kita berdiri, satu yang dilihat oleh Tuhan, hati kita, amin. Kita mau datang ke hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau ambil saat teduh. Kita mau merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Kita ada sampai saat ini. Kita dapat hadir di tempat ini. Itu karena kemurahan Tuhan. Itu karena anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami siap menyembah Engkau, kami siap memberikan seluruh hidup kami hanya untuk-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus. Hanya Engkau Tuhan yang selalu dalam hati kami. Hanya Engkau Yesus. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti Kau.
penebusan. Kami rindu Engkau Tuhan. Sama-sama kita katakan, takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan.
telah menemani kami dalam setiap langkah hidup kami, Yesus. Kami mau memberikan setiap pujian dan penyembahan ini hanya bagimu, Yesus. Sekali lagi katakan pujian ini. Kau selalu. Yes, amin. Amin. Tuhan, terima kasih. Kau bahkan telah menebus hidup kami, Tuhan. Yesus, Tuhan, terima kasih. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bahwa hanya Engkaulah Allah yang layak dipuji. Hanya Engkaulah Allah yang layak disembah, Tuhan. Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang mulia. Engkaulah Yesus yang selalu membuat kami terpesona akan kasih-Mu, Tuhan. Yang telah membuat kami terpesona atas karya-Mu yang begitu indah dalam hidup kami. Engkau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agung. Sekali lagi katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Sekali lagi katakan lebih lagi. Kau Allah yang besar. Yes, Kau Allah yang besar Tuhan. Kau Allah yang ajaib dan mulia. Kau Yesus membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agung. Hanya Kau yang layak. Sekali lagi katakan, sebab hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Beri sorak-sorai yang meriah bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Beri sorak-sorai yang meriah lagi bagi Tuhan kita. Siap. Kita pada saat ini siap memuji Tuhan, amin. Karena Tuhan telah datang dan telah menebus hidup kita, amin. Kita mau siapkan lebih lagi. Karena kasih yang begitu besar adalah kasih dari Tuhan, amin. Kita beri tepuk tangan. Kami tak akan berhenti memuji-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Tunaikan syukur. Siap-siap katakan, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Sekali lagi, sama-sama kita katakan pujian ini. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari
untukku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukku. Takkan berhenti meninggikan namamu, Menari, memuliakanmu. dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukku. Hidup yang kau berikan kini hanya untukku. Hidup kami hanya untukmu Tuhan, sebab oleh darah anak domba kita dihapuskan dosa-dosanya. Amin. Amin. Kita mau lebih lagi katakan, karena sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa Tuhan nyatakan. Amin. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan
di mana sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebentar lagi juga kita di dalam menghitung hari kita akan merayakan Paskah ya Bapak Ibu Saudara, memperingati bukan hanya yang kita ingat telur ya Bapak Ibu Saudara, tapi di mana kita ingat pengorbanan Tuhan yang benar-benar tidak bisa kita alami. Kita pun gak akan kuat mengalami seperti apa yang Tuhan telah alami. Dicambuk, dicaci, bahkan juga disalib, itu begitu sakit Bapak Ibu Saudara. Tapi di mana kita mengucap syukur akan pengorbanan Tuhan, karena Tuhan tidak membiarkan kita yang mengalami itu semua, tapi Tuhanlah yang menyerahkan diri untuk disalib, untuk disiksa demi kita manusia, orang yang berdosa ya, orang-orang yang berdosa. Bahkan sampai detik ini, mungkin sampai hari ini kita masih kadang marah atau kita masih melakukan dosa dalam hati maupun pikiran kita ya Bapak Ibu Saudara. Tapi kita bersyukur karena ada cinta Tuhan yang begitu besar melebihi apapun. Amin. Kita akan katakan dalam pujian, terima kasih Tuhan atas cinta-Mu. Terima kasih ketika kami gak ada harapan, Engkau yang memberikan harapan pada kami. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan, tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita katakan, saat tak ada harapan, Kau yang memberi kami Tuhan. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan, tunjukkan ku jalan. Terima kasih
cintamu yang tanpa batas, kau berikan hidupku, jadikan ku bahagia. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas, kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih. Katakan sekali lagi, terima kasih. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas, kau berikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas, kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, jadikan kau berikan hidupmu, kau berikan hidupmu, jadi kau berikan hidupmu Tuhan, kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima Ya Tuhan, sungguh kami boleh mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Jadikanlah hidup kami indah di hadapan-Mu Bapa. Biarlah Kau mau pakai kami semakin dan semakin indah di hadapan-Mu Bapa. Biarlah kami boleh bersyukur Tuhan kalau pada pagi ini kami boleh datang dengan penuh kerinduan kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah Kau melawat kami pribadi lepas pribadi Bapa. Saatnya kami rindu akan mendengarkan sabda firman-Mu. Bukalah tanah hati kami Bapa. Biarlah kebenaran firman-Mu yang kami dengar bukan kami dengar, tapi kami mau melakukan kebenaran firman-Mu. Kami mau mendengarkan akan perintah-perintah-Mu, apa yang menjadi pesan-Mu di atas kayu salib buat kami Bapa. Biarlah kami mau merenungkannya Bapa. Engkau urapi hamba-Mu yang sederhana ini Bapa, supaya hamba boleh menyampaikan firman-Mu sesuai rencana dan kehendak-Mu Bapa. Kami sambut firman-Mu pada pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Saya boleh mengucap syukur dan terima kasih kalau saya diberitahukan bahwa yang dulunya di Hotel Metropolis sekarang pindah di Tawang. Ini semua karena anugerah. Ini di sini lebih besar, lebih enak, lebih dingin daripada di sana saudara ya. Rasanya sumuk kayak kembang petik. Tapi di sini sungguh agak lumayan saudara, walaupun tidak pakai AC, udaranya masih sejuk saudara ya. Kita boleh bersyukur saudara, di mana firman Tuhan pada pagi ini saya beri judul yaitu 7 perkataan Yesus disalib saudara ya. Seringkali ini tidak pernah dibahas oleh gereja-gereja Tuhan. Baru tahun ini banyak gereja-gereja yang tahu bahwa ada pesan Yesus, ada perkataan Yesus di atas kayu salib. Ya, di mana kita mau belajar firman Tuhan saudara. Maaf saudara, saya enggak jelas. Oh ya, terima kasih. Masih. Ya, saya dikasih batas 9-10 saudara ya. Di mana saya boleh bersyukur dan terima kasih saudara. Kalau firman Tuhan itu saya beri judul tentang perkataan Yesus di atas kayu salib saudara ya. Di mana memang ini perlu kita renungkan. 5 hari lagi kita akan mengadakan perayaan apa saudara? Nah ini
Justru ini saudara, banyak jemaat Tuhan ikut-ikutan saudara sepupu kita. Hari ini hari apa? Enggak tahu. Pokoknya ikut mbahku ngono, aku ya melu ngono. Lah ini saudara, saya ingatkan saudara, sebelum kita masuk dalam 7 perkataan Yesus di atas kayu salib, ada 5 rangkaian kekristenan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ya, terima kasih. Yang pertama yaitu tentang Natal atau cerita kelahiran Tuhan Yesus. Benar gak saudara? Seringkali gereja Tuhan mengadakan perayaan Natal lebih besar daripada yang lain, mengabaikan yang lain. Contohnya, hari kenaikan Yesus Kristus itu pas hari Kamis. Siap pantau tiap hari, tiap tahun demi tahun setelah saya menjadi orang Kristen, itu tetap hari Kamis. Ya, di mana itu diberikan tanggal merah oleh pemerintah, tapi diabaikan. Kalau mereka ada ibadah kenaikan, mereka pergi ke Tretes, pergi ke Batu, ke mall-mall, jalan-jalan. Ini salah. 5 rangkaian kekristenan ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Memang Natal itu tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Memang siapapun yang lahir pasti dirayakan. Ya, tidak salah. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar apa yang Tuhan suruhkan supaya kita mau melakukan dengan baik. Ya, di mana yang kedua, Yesus lahir disebut Natal. Yang hari Jumatnya disebut Jumat Agung. Benar gak saudara? Kalau Yesus lahir ke dunia tanpa mati, maka sia-sialah iman saudara. Benar gak saudara? Dan Yesus mati, kalau dia tidak bangkit daripada kematian, juga sia-sialah iman saudara. Benar gak saudara? Di luar kita banyak nabi, banyak rasul, banyak imam, banyak dewa, banyak kepercayaan. Mati bablas tidak bangkit-bangkit. Tapi lain dengan Yesus. Dia mati pada hari ketiga, dia telah bangkit daripada kematian. Apa yang telah dijanjikan oleh Yesus Kristus sejak dia hidup, di mana dia mengatakan bahwa aku akan merobohkan bait Allah ini dan 3 hari aku akan membangunnya kembali, yaitu tubuhnya sendiri. Kalau Yesus tidak bangkit, apa bedanya seperti manusia biasa? Benar gak saudara? Mati langsung sampai kubur. Tapi Yesus bangkit karena Yesus adalah Tuhan. Dan Yesus bangkit bukan dia berkeliaran di muka bumi seperti saudara mati syahid dan sebagainya. Tapi dia bangkit daripada kematian. Dia telah meninggalkan saudara dan saya. Ini ada suatu kepastian. Mari kita baca di dalam Yohanes 14 ayat pertama sampai ayat 3. Ini dengan jelas tidak ada kitab yang mengatakan demikian. Kalau ada yang seperti ini, saya ragu-ragu ikut Tuhan. Tapi di sini Yesus berkata, Yohanes 14 ayat pertama sampai ayat 3, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini suatu jaminan yang luar biasa. Ada suatu kepastian. Oleh karena itu kalau kita ikut Kristus, ikut Yesus, jangan gelisah, jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Di dalam Yesus ada kepastian. Benar gak saudara? Dikatakan janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, jugalah percaya kepadaku. Ya, aku telah pergi ke surga dan telah menyediakan tempat bagimu. Yesus pergi bukan untuk selama-lamanya. Dia pergi bukan meninggalkan saudara untuk retreat atau piknik atau mungkin Holy Land, tapi dia akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Jadi ikut Tuhan itu bukan mugi-mugi, bukan mudah-mudahan, tapi ada suatu kepastian, tempat yang layak, yaitu surga yang mulia. Ya, di mana aja, jangan kita menjadi orang Kristen kena masalah sedikit, wis aku ndak nang gereja-gerejaan, aku ndak dihargai, mau dihargai piro. Bener gak saudara? Jadi kita di gereja itu pasti ada masalah. Dimanapun hidupmu masalah demi masalah,
pasti ada, tapi jangan takut. Hadapilah, bersama Tuhan ada kemenangan, ada mujizat. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Amin saudara. Ya, dimana Jumat Agung itu cerita tentang 3 kayu salib, 3 manusia dan 3 hari. Paskah itu Jumat Agung itu cerita tentang darah, tidak salah. Jangan diperdebatkan satu dengan yang lain. Acap kali kita belum mengenal firman, belum membaca, sudah memperdebatkan. Oh, katanya Pak Pendeta ini, katanya Pak ini dan sebagainya. Itu salah, saudara. Ya, dulu banyak hamba-hamba Tuhan yang enggak memahami. Pak Haji ngomong siapa yang dikorbankan? Pak Haji ngomong Ismail. Pak Pendeta, oh salah Pak Haji, yang dikorbankan adalah SK. Tapi sesungguhnya siapa yang dikorbankan? Yesus sebagai anak domba Allah. Benar gak saudara? Supaya kita jelas, waktu kepercayaan Abraham diuji, Kejadian 22, ya, di mana dia membawa siapa? Iska. Tapi Iska waktu di atas kayu disusun, mau dibakar, mau dipotong, tapi Allah telah berfirman kepada Abraham. Benar gak saudara? Setelah itu Abraham menoleh ke belakang, apa yang terjadi? Ada sebuah domba yang tersangkut tanduknya di semak belukar. Jadi yang tidak perlu kita mempersalahkan si A, si B, dan si C. Yang jelas yang dikorbankan adalah Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Ini suatu anugerah saudara ya. Saya tidak bahas karena waktunya singkat. Di mana mari kita masuk poin saja saudara. 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Mari kita baca di dalam Lukas pasal 23 ayat 34. Lukas 23 ayat 34. Dengan jelas dikatakan saudara. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Haleluya saudara. Ini luar biasa saudara. Sudah dicaci maki, dihina, diludahi, dicambuk, bahkan di atas kayu salib dia bisa berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kita harus meneladani Yesus Kristus di atas kayu salib. Seringkali kita dicaci maki, dihina, disindir sedikit sudah mulai sakit hati. Apalagi kalau dalam keluarga ketemu mertua saudara. Wah, mertuaku ini aku awas sampai aku nanti soge yo. Tak jadi no pembantu, bila perlu tak suruh ngepel dan sebagainya. Ayo kita mau belajar pada pagi ini saudara. Kita mau belajar seperti Yesus Kristus waktu dia disalib, dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, bisakah kita mengampuni orang yang pernah menyakiti kita, orang yang pernah mencaci maki kita, yang pernah menyindir kita dan sebagainya? Baru disindir aja tidak sakit, tidak dipukul, sudah gondok. Ya. Ayo kita mau belajar apa yang dikatakan Yesus Kristus di atas kasih. Perkataan yang pertama itu jelas dikatakan, saudara, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih saudara, kasih Yesus saudara. Mari kita baca di dalam kitab Yohanes 15 ayat yang ke-13 sampai 15. Yohanes 15 ayat 13 sampai 15, demikian bunyi firman Allah. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar daripada Bapakku. Haleluya saudara. Yesus dia sebagai Tuhan, dia memang 100% manusia tapi 100% juga Allah.
Dia tidak menyebut lagi kamu hamba, tapi dia menyebut kamu sebagai anak atau sahabat. Luar biasa. Ya, dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 12, ya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus. Sejak engkau bertobat, sejak engkau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau dijadikan anak-anak Allah. Engkau diberikan kuasa untuk mengusir segala kuasa kegelapan maupun segala roh-roh jahat di udara. Saya percaya apa yang dikatakan Yesus, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Seringkali kita tidak tahu masalahnya, sudah ikut-ikutan benci kepada saudara-saudara kita. Ayo kita belajar. Yang kedua, perkataan Yesus di atas kayu salib, ya. Mari kita baca di dalam Lukas tetap 23 ayat 43. Lukas 23 ayat 43. Dengan jelas dikatakan, kata Yesus kepadanya, aku berkata padamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ya, tak kala Yesus disalibkan, mari supaya lebih jelas kita baca 40 sampai 43. 40 ya saudara. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak ada kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau akan ada bersama aku di dalam Firdaus. Ya, mungkin kau berkata, aku tidak layak melayani Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan, karena aku mantan pelacur, aku mantan perampok, aku mantan seorang pendosa dan sebagainya. Ya, kalau Yesus tahu bahwa penjahat itu, begitu dia percaya, dia mengatakan, kalau engkau menjadi datang sebagai raja, bawalah aku. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus. Ada suatu kepastian, ada suatu jaminan. Orang yang percaya Yesus saat itu juga sudah mendapat jaminan masuk di dalam kerajaan Allah. Ya. Tapi jangan kita sudah menerima kebenaran, menerima keselamatan, kita berbuat dosa terus. Orang Kristen mungkin bisa jatuh ke dalam dosa, tapi jangan hidup di dalam dosa. Oleh karena itu firman-Nya dengan jelas, babi kembali kepada kubangannya, anjing kembali kepada muntahnya. Sudah dinasihati bertobat, nangis-nangis, golong-golong didoakan, Pak ampuni kami Pak, kami telah berbuat dosa, perzinaan dan sebagainya. Seminggu lagi berzina lagi. Ini bagaikan babi kembali kepada kubangannya, anjing kembali kepada muntahnya, dengan dosa yang sama. Ayo kita mau belajar. Sejak kita terima Yesus, kita sudah mendapat jaminan. Yesus waktu disalib, perkataan yang kedua dengan jelas dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus. Ini ada suatu kepastian. Perkataan Yesus yang ketiga saudara, dengan jelas dikatakan saudara, ada suatu ucapan yang pasti saudara ya, di mana tadi Yesus telah datang ke dunia dan menjemput saudara dan saya naik ke surga. Di mana Yesus berada, di situ pun engkau berada. Yang ketiga perkataan Yesus Kristus saudara, mari kita baca di dalam kitab Yohanes 19 ayat 26 dan 27. Ini sekalian saudara ya, Yohanes 19 ayat 26 dan 27. Dikatakan,
Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihnya, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, inilah ibumu, inilah anakmu. Di mana Yesus waktu di atas kayu salib, dia berkata, inilah anakmu. Murid-murid berkata, inilah ibumu. Padahal waktu Yesus masih hidup, waktu Yesus mengajar di bait Allah, saudara-saudara Yesus dan ibunya dia datang. Ya, dia tidak mau mengakui siapa saudaraku, siapa ibuku. Mari kita baca di dalam kitab Markus 3 ayat 30 sampai 33. Markus pasal 3 ayat 30 sampai 33. Dengan jelas dikatakan, saudara, ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Saudara, 31 sampai 33. Lalu datanglah ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan ia berkata, inilah ibumu, ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Di mana perkataan Yesus waktu disalib, perkataan yang ketiga, inilah anakmu, inilah ibumu. Di mana Yesus sebelum dia disalib, dia tidak mau mengakui ibu dan saudara-saudaranya. Yang diakui adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Dialah saudaraku, dialah ibuku. Padahal dalam firman Allah dengan jelas dikatakan, saudara, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Di mana di situ hukum Musa telah ditulis di dalam kitab Keluaran, di mana itu pesan, tetapi Yesus lebih daripada hukum Taurat. Dia mendahulukan Bapa yang di surga. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang harus dia lakukan selama hari masih siang, selama ada kesempatan. Dia mau melakukan Bapa kita yang di surga, saudara ya. Dimana kita mau belajar apa yang telah dilakukan Yesus, kita harus belajar melakukannya, saudara. Dimana ayat perkataan Yesus yang keempat, ya, aku haus. Ayat yang ke-20, Yohanes 19. Ayat 28. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci, aku haus. Secara manusia, orang yang dianiaya, dicambuk, disuruh pikul salib, pasti yang namanya haus itu ada. Benar gak, saudara? Yesus berkata, aku haus. Ini perkataan Yesus di atas kayu salib yang keempat. Secara manusia, kedagingan kita dianiaya, dicaci maki, ya, dicambuk, disuruh pikul salib, pasti haus ada. Akhirnya diambilkan apa? Cambuk atau apa itu, maaf saudara, minuman yang dari karang, saudara, dicucukkan ke bibir mulut Yesus. Karena rasa pahit, Yesus pun tidak mau meminumnya.
Apakah kita bisa hidup seperti Tuhan Yesus Kristus? Tentu secara kedagingan, secara manusia. Orang yang bekerja keras pun pasti haus. Benar gak saudara? Saya melayani pun juga butuh minum. Pasti haus. Ini perkataan Yesus saudara. Di atas kayu salib saudara. Yang kelima saudara. Ya, apa yang dikatakan Yesus, Markus 15 ayat 34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Haleluya saudara. Tuhan Yesus Kristus waktu disalib, dia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Secara manusia Yesus pun mengalami ketakutan. Yesus pun butuh pertolongan. Ya, di mana dia di atas kayu salib saudara, Yesus butuh pertolongan. Tuhan, saya apalagi saudara dan saya. Ya, kalau kita tidak mau minta pertolongan Tuhan, minta kepada siapa? Acap kali dalam menghadapi masalah, menghadapi tantangan, cobaan, kita tidak menghadapi jalan keluar. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, hanya Yesus yang sanggup menyingkapkan masalahmu, menyingkapkan apa yang tidak engkau ketahui, apa yang engkau butuh, perlukan pertolongan. Di situ Yesus sanggup memberikannya. Mari kita baca di dalam kitab Yeremia, Bapak Saudara ya, di mana Yeremia 33 ayat 3. Jangan berseru kepada yang lain saudara, tapi berserulah kepada Yesus Kristus saudara. Yeremia 33 ayat yang 3 dengan jelas dikatakan saudara, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, ya ini hal-hal yang tidak engkau ketahui. Haleluya saudara. Benar gak? Kita tidak tahu masa depan kita. Kita tidak tahu jalan keluarnya, solusinya, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan dalam menghadapi situasi yang tidak menentu ini. Ya. Tapi kita harus berseru kepada Tuhan. Kalau engkau mendekatkan kepada Allah, pasti hidupmu akan diberkati. Ya, dikatakan dalam firman Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Benar gak saudara? Hanya dekat Allah saja, hanya berseru kepada Allah saja aku mengalami ketenangan. Benar gak saudara? Jangan kau dalam menghadapi masalah, engkau sudah berdoa, mungkin engkau gak dikabulkan, engkau tidak ada jawaban, engkau mulai berkata dalam hidupmu, apakah ada Tuhan? Apakah Tuhan mendengarkan doaku? Apakah Tuhan sudah mau mengabulkan doaku dan sebagainya? Percayalah, di akhir-akhir ini masalah demi masalah tentu akan menghadang dalam hidup kita. Ini firman Allah. Ya. Di hari-hari ini apa yang tertulis dalam firman-Nya semuanya telah tergenapi. Ya, ini sudah benar-benar kaki Yesus ada di ambang pintu. Kedatangan sudah amat dekat. Apa yang tertulis di dalam firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal 24, pulang dari tempat ini engkau baca apa yang tertulis di situ, semuanya telah tergenapi. Ya, saya selalu menghafalkan ayat-ayat tentang akhir zaman karena kita harus siap-siap, berjaga-jagalah dan berdoalah. Ya, roh yang menurut tetapi daging lemah. Seringkali roh kita itu ingin menyenangkan hati Tuhan tapi tak kalah kena masalah, kena cobaan. Ya, sudah mulai tidak tahan. Ayo kita belajar. Ya, Yesus saja
di atas kayu salib. Dia butuh pertolongan. Eli Eli lama sabatani, Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus sendiri sebagai anak Bapa, dia butuh pertolongan kepada Bapa di surga, apalagi saudara dan saya. Ayo, kalau engkau menghadapi masalahmu, berserulah kepada Tuhan. Dia akan mengetahui hal-hal yang tidak terpahami, hal-hal yang tidak engkau ketahui akan disingkapkan semuanya, sehingga engkau mengenal akan rahasia apa yang akan terjadi. Engkau bisa mengetahui terlebih dahulu sehingga hidupmu diselamatkan. Rumah tanggamu, kesehatanmu, pekerjaanmu diselamatkan oleh Tuhan. Amin saudara. Perkataan Yesus yang ke-6 saudara, ya, di dalam Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30. Demikian bunyi firman Allah saudara. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yesus tahu apa yang telah dikerjakan dalam pelayanannya 33,5 tahun di muka bumi, di mana sudah selesai. Dia tahu, dia mulai menyerahkan nyawanya. Demikian pula hidup saudara dan saya. Mungkin saat ini engkau dipakai Tuhan. Kalau engkau masih belum dipanggil, berarti masalahmu belum selesai. Setelah Yesus masalahnya terselesaikan semua, dia berkata, sudah selesai. Ini pesan Yesus atau perkataan Yesus di atas kayu salib. Yang ketujuh saudara, kita mau belajar saudara ya, supaya kita mengenal akan perkataan-perkataan Yesus di atas kayu salib. Ada 7 perkataan saudara, di mana mari kita baca di dalam Lukas 23 kali 2 ayatnya. Lukas 23 kali 2 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Amin saudara. Yesus tahu segala sesuatu, apa yang telah dia kerjakan, apa yang telah dia lakukan, semuanya telah selesai. Baru itu Yesus menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Dia pulang, bukan untuk selama-lamanya. Apa yang telah dijanjikan firman Allah, dia akan datang kembali dan menyebut saudara dan saya di mana dia berada, di situ pun engkau berada. Ada suatu kepastian, ada suatu jaminan. Apa yang dikatakan Yesus Kristus di atas salib, kita renungkan supaya pulang dari tempat ini engkau diberkati. Engkau tidak tahu apa yang disampaikan tadi. Seringkali banyak jemaat Tuhan mendengarkan firman yang tidak diberi judul, yang tidak diberikan suatu yang sedikit pengajaran. Mereka ditanya pulang, firman ini sopo? Gak roh, pokoknya lemundek, lucu. Firman ini apa? Gak tahu ya. Tadi kelihatannya ada Yesus ya, jangan di gereja ada M-nya saudara. Bener gak? Pasti ada Yesusnya kalau di gereja. Ayo kita renungkan firman Allah. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini kita renungkan saudara. Ada 7 perkataan Yesus Kristus di atas kayu salib. Yang pertama, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang kedua, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di Taman Firdaus. Yang ketiga, aku ini anakmu, aku ini ibumu. Ya. Yang keempat, aku haus secara manusia. Yesus 100%. Dia lahir sebagai anak Bapa. Dia disiksa, dianiaya, dicambuk, pasti kehausan. Disuruh pikul salib, pasti kehausan. Yang kelima,
Dia butuh pertolongan Tuhan. Eli, Eli lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang keenam sudah selesai. Yang ketujuh, Yesus mulai menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapa. Biarlah renungan firman Tuhan ini boleh meneguhkan kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami boleh mengucap syukur dan terima kasih. Kalau hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi nyatakanlah firman-Mu ini dalam hidup kami, agar sepulang dari tempat ini kami lain daripada waktu kami datang. Yang ada masalah Engkau berikan pertolongan-Mu, yang ada sakit Engkau sembuhkan, yang mengalami jalan buntu Engkau berikan jalan keluar. Biarlah berkat kasih karunia-Mu boleh menyertai kami. Yang diberkati firman Allah katakan bersama-sama, amin. Saudara diberkati oleh firman Tuhan, amin. Yang diberkati oleh firman Tuhan, mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, Tuhan datang di dalam dunia ini menebus dosa-dosa kita, dan Dia berkata sudah selesai. Dosa yang membawa kita kepada kebinasaan itu sudah dihancurkan melalui kematiannya di atas kayu salib. Kita akan sekali lagi mewakili seluruh jemaat yang ada mengucapkan terima kasih buat Pastor Lukas Sutopo yang hari ini kembali menjadi berkat bagi kami membawa firman Tuhan. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Dan juga selamat datang dan terima kasih buat Persekutuan Doa Anugerah, tim dari Pak Lukas yang bersama-sama hari ini beribadah dengan kami di tempat ini. Terima kasih buat pelayanannya. Sebentar Persekutuan Doa Anugerah juga akan berbagi kasih kepada kita jemaat yang ada di tempat ini. Terima kasih sekali. Tuhan Yesus memberkati atas semua pelayanannya. Dan ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan dari pihak gereja. Besok hari Senin tetap ada doa di Pastori jam 6:30 malam. Dan juga hari Kamis kesan kita libur dipersiapkan untuk ibadah Jumat Agung. Dan tanggal 29 hari Jumat jam 5 sore di tempat ini kita ada ibadah Jumat Agung. Bagi Bapak Ibu saudari diharapkan bisa datang ke tempat ini, yang jemaat di tempat ini bisa datang beribadah. Kita merayakan ibadah Jumat Agung bersama-sama jam 5 sore di tempat ini. Hari Sabtu ada pemuda remaja? Ada? Oh, tidak ada. Ada? Oke, hari Sabtu di tempat ini ya ada ibadah image pemuda remaja. Baik, mari kita akan mempersiapkan hati kita akan berdoa. Sebentar selesai ibadah, kita akan mempersembahkan persembahan kita di kotak di sebelah, di dekat pintu keluar yang sudah tersedia. Kita akan mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita bersyukur. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan yang kembali Tuhan ajarkan kami ketika Engkau ada di kayu salib. Engkau menyerahkan nyawanya bagi setiap kita Tuhan. Dan ada 7 perkataan yang Tuhan perkatakan di atas kayu salib. Dan kami percaya itu semua karena kasih-Mu bagi setiap kami. Dan biarlah firman Tuhan pagi hari ini menegur kami, mengingatkan kami, mengajarkan kami. Kami sebagai orang-orang yang sudah ditebus, kami hidup menghargai pengorbanan-Mu di atas kayu salib ya Tuhan. Dengan hidup suci, kudus, taat atas segala perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu Pak Lukas yang sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Biarlah hikmat, marifat, otoritas, wibawa Allah, berkat Tuhan tercurah atas hamba-Mu dan bagi keluarga hamba-Mu. Dan juga bagi saudara-saudara kami dari Persekutuan Doa Anugerah yang ada bersama-sama dengan kami di tempat ini. Tuhan yang memberkati pelayanan, pekerjaan, bahkan apa yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar selesai ibadah, sebagai rasa ucapan syukur kami pagi hari ini, kami akan memberikan persembahan-persembahan kami. Biarlah Tuhan yang memberkati. Dan juga kami yang belum sempat memberi, Tuhan juga
yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya, amin. Sekali lagi saya jemput, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya rindu kita menaikkan satu pujian doa bagi bangsa dan juga doa bagi Kota Batu. Melalui pujian ini, dengan iman kita pagi hari ini, kita terus berdoa bagi bangsa kita, bangsa Indonesia, dan juga bagi Kota Batu, di mana Tuhan menempatkan setiap kita. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu. Biarlah pujian ini menjadi doa kami ya Tuhan, bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Dan biarlah jamahan Tuhan, lawatan Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, oh terima kasih Tuhan. Ada hujan pertobatan terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Ada kedamaian, keamanan terjadi di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Amin. Penuh kemuliaan-Mu Indonesia bagi kemuliaan. Mari sama-sama kita berdoa bagi kota di mana Tuhan menempatkan setiap kita. Kita percaya ada lawatan Tuhan terjadi di tengah-tengah kota ini. Amin. Dan membawa doa. Oh terima kasih Tuhan. Ini iman kami Tuhan. Kami tahu kami ada di tengah-tengah kota ini. Ada rencana Tuhan yang mulia yang Tuhan akan kerjakan melalui hidup kami. Itu sebabnya kami berdoa melalui pujian ini Tuhan. Hanya nama Tuhan yang ditinggikan di tengah-tengah kota ini. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggi. Sekali lagi dengan iman kita berkata, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan di atas Kota Batu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi doa kami Tuhan, bagi bangsa dan juga bagi kota di mana Tuhan menempatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih. Biarlah hujan pertobatan, lawatan Tuhan, jamahan Tuhan ada di tengah-tengah bangsa dan kota ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami akan diberkati di tengah-tengah kota ini. Kami akan dipakai oleh Tuhan di tengah-tengah kota ini untuk membawa banyak jiwa datang kepada Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkati semua kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan tahu apa yang kami gumulkan pagi hari ini. Yang sakit melalui ibadah pada pagi hari ini, Tuhan sudah menyembuhkannya. Yang lemah pada pagi hari ini, Tuhan yang sudah menguatkannya. Yang jatuh hari-hari ini Tuhan, melalui ibadah pada pagi hari ini, Tuhan sudah mengangkat setiap kami. Dan juga kami yang membutuhkan jawaban dari Tuhan pagi hari ini melalui ibadah, Tuhan kami sudah mendapatkan jawaban yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita. Kita akan pulang dan menerima berkat dari Tuhan Yesus pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata kepada setiap kita, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, engkau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan engkau menjadi pelaku firman Tuhan, maka Allah sendiri yang berjanji atas hidupmu. Allah tidak akan pernah berbohong. Dia akan selalu menepati janji-janjinya dalam hidupmu. Engkau akan sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan berbuah tepat pada musimnya dan tidak akan pernah layu daunnya. Apa saja yang engkau perbuat
dibuatnya berhasil. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah segala usaha-usahamu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah di dalam segala hal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa, dan berkat ini Tuhan kami terima dengan ucapan syukur kami hanya di dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Ya, selamat hari Minggu dan Immanuel bagi kita semua.